Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilwa dari kelas 1243 akan menjelaskan mengenai pahlawan Jenderal Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Beliau merupakan Komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani merupakan anggota keluarga Wongsorejo, yaitu sebuah keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula milik Belanda. Ia dan keluarganya pindah ke Batavia pada tahun 1927 karena sang ayah kini bekerja pada General Belanda. Di Batavia, ia bekerja dan juga menempuh pendidikannya di HIS Bogor dan lulus pada tahun 1935. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Mulo kelas B AFD Bogor dan lulus pada tahun 1938. Setelah itu, ia melanjutkan ke AMS bagian BAFD Jakarta. Namun, pendidikannya di AMS hanya sampai kelas 2 saja, karena adanya misili yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjalani wajib militer. Setelah Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat itu terjadi agresi militer Belanda I. Ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah Pingit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer II, ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Werkreis II. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Lalu dibentuklah pasukan Banteng Riders yang dibekali latihan khusus untuk melawan pasukan DI atau TII tersebut, dan akhirnya pasukan itu berhasil dikalahkan. Pada bulan Desember tahun 1955, Ahmad Yani dikirim ke Amerika Serikat untuk menjalani pendidikan di Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, USA. Di sana, ia menjalani pendidikan selama 9 bulan, lalu pada tahun 1956, ia mengikuti pendidikan di Special Warfare Course Inggris selama 2 bulan. Pada tahun 1958 terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Ahmad Yani yang berpangkat kolonel ditunjuk sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus untuk melawan pemberontakan tersebut dan berhasil menang. Karena pencapaiannya tersebut, pada tahun 1962 Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima atau Menteri Angkatan Darat. Ahmad Yani selalu berbeda pendapat dengan Partai Komunis Indonesia. Puncaknya saat PKI menginginkan pembentukan angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang diberi persenjataan, ia menolaknya. Karena hal tersebut, PKI menjadikan Ahmad Yani sebagai salah satu target dari 7 petinggi TNI AD yang akan diculik dan dibunuh melalui pemberontakan G30S PKI. Pada dini hari 1 Oktober 1965, para penculik datang ke rumah Ahmad Yani dan mengaku bahwa mereka akan menjemput Ahmad Yani untuk dibawa bertemu presiden. Ia pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian, namun ditolak sehingga ia marah dan menampar salah satu penculik itu dan berusaha untuk menutup pintu rumahnya. Sayangnya, seorang penculik kemudian melepaskan tembakan pada Ahmad Yani. Jasadnya kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama orang yang terbunuh lainnya. Pada tanggal 4 Oktober, jasad Ahmad Yani dan semua korban ditemukan. Dan pada hari berikutnya, mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Bersamaan dengan itu, dengan keputusan Presiden nomor 111 Koti 1965, Ahmad Yani beserta rekan dinyatakan sebagai pahlawan revolusi. Dan Ahmad Yani dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Anumerta. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.